Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Suasana hari ini kembali dengan Farouk Abdillah Channel yang merupakan forum ulas berita hangat di Republik ini. Dengan harapan ke depan hangat ini menjadi api untuk memasak, memanggang ikan sehingga bukan apinya membakar rumah kita, tidak boleh itu. Dan kali ini beda pendapat terjadi antara PBNU dan Muhammadiyah terkait dengan usulan penundaan pemilu. Dan saya dapatkan informasi dari news.detik.com yang tanggal 28 Februari dengan judul Ketum PBNU usulan penundaan pemilu masuk akal. Ya, ini ya. Wacana penundaan pemilihan umum pemilu 2024 kembali mencuat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf menilai usulan penundaan pemilu 2024 masuk akal. Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dihadapi bangsa ini, kata Yahya di Pondok Pesantren Darussalam Pinagar seperti dilansir Antara Senin tanggal 28 bulan 2 2022. Menurutnya usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini. Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini, kata dia. Menurutnya, seluruh pihak dapat melihat banyak cobaan yang datang bertubi-tubi dan musibah terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dirasakan di seluruh dunia. Mulai dari pandemi COVID, kemudian banjir beberapa waktu yang lalu, hingga gempa bumi pada saat ini. Dia mengatakan keadaan yang sulit tidak hanya dihadapi Indonesia, tapi juga dunia. Kunci hadapi harus luas dan ulet supaya bisa mengatasi beban yang ada, kata dia. Apalagi saat ini pemerintah daerah terus menyesuaikan diri dengan APBD mereka karena persoalan bencana tidak terjuklak dengan baik dan harus disesuaikan. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mendatangi lokasi gempa Pasaman Barat yang terjadi pada Jumat pagi dengan magnitudo 6,2. Ya, magnitudo 6,2. Gempa ini memberikan dampak dari warga meninggal dunia hingga rumah dan bangunan runtuh yang mengakibatkan warga mengungsi untuk menyelamatkan diri. Ini informasi dari Detik News yang pada hakikatnya Ketua Umum PBNU usulan penundaan menurut beliau pemilu masuk akal. Jadi menurut beliau masuk akal. Namun saya temukan berita lain yang dari FNN, ya kalau tidak salah, dari FNN tentang pemilu tunda yang sumbernya dari Profesor Mokti dalam diskusi Zoom yang kemudian diambil oleh FNN. Dan penjelasan ini penting mengingat beberapa masalah besar yang kemungkinan terjadi. Ada kemungkinan ada yang mengatakan chaos, ada yang mengatakan cenderung ada kudeta, macam-macam pendapat-pendapat. Karena pada saat situasi yang bersamaan akan terjadi kekosongan dan perubahan kekosongan itu menunggu cukup lama. Itu kira-kira pendapat, tapi baiknya kita dengarkan saja penjelasan Profesor Mokti, Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam diskusi Zoom yang diambil oleh FNN. Berikutnya. Ada banyak komentar yang disampaikan oleh para pakar dan juga oleh para narasumber pada diskusi sore hari ini. Ya, poinnya adalah bahwa penundaan pemilu itu harus ditolak. Kira-kira kesimpulannya kan begitu. Mungkin kalau dibuat wajib itu ya wajib ain gitu. Atau mungkin sudah
levelnya di atas wajib ain, yaitu doruri, sudah doruri. Karena sudah doruri maka tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar maupun beberapa undang-undang yang mengatur tentang pemilu dan mekanisme suksesi 5 tahunan di Indonesia. Memang ini banyak spekulasi karena sebagian mengatakan itu adalah inisiatif dari pimpinan partai politik itu sendiri. Tapi saya mendengar suara-suara angin, yang angin ini bisa jadi angin ribut, bisa jadi angin buritan, bisa jadi angin mamiri. Itu memang ada aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya. Nah, orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya, mungkin di beberapa partai itu tahu. Jadi, tapi saya sempat komunikasi dengan beberapa pihak, katanya ada tekanan dari pihak tertentu kepada partai politik untuk bersuara tentang penundaan pemilu 2024. Saya kira argumen-argumen yang disampaikan tadi sudah sangat komprehensif dari berbagai sudut pandang. Tapi pertanyaannya adalah what next, atau what can be done. Jadi langkah selanjutnya apa atau apa yang bisa dilakukan. Kalau misalnya caranya seperti yang disampaikan oleh Profesor Yusril itu harus dengan amandemen Undang-Undang Dasar, maka kalau partai-partai itu bersepakat semuanya dan kemudian syarat amandemen itu dipenuhi, maka itu bisa saja terjadi. Tetapi saya kira harus dipikirkan, itu yang saya maksud dengan berpikir jernih dan jangka panjang, itu harus dipikirkan konsekuensi-konsekuensi politik dan moral dalam konstruksi ketatanegaraan serta pertimbangan-pertimbangan lain yang menyangkut kepentingan bangsa secara keseluruhan. Jadi karena itu saya tentu saja secara pribadi sangat khawatir bahwa penundaan pemilu yang berkonsekuensi kepada perpanjangan masa jabatan presiden, wakil presiden, kemudian kabinet, DPR, MPR, kemudian DPD, DPRD 1, DPRD 2, dan jabatan-jabatan publik yang terkait dengan itu akan menimbulkan stigma politik yang sangat serius terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Kemudian yang berikutnya yang tadi Mbak Titik sempat menyinggung ya, misalnya bagaimana nasib para kepala daerah yang sudah dinyatakan bahwa mereka yang habis masa jabatan itu harus berhenti, tidak diselenggarakan pilkada, dan kemudian baru akan ada pilkada setelah dilaksanakan pemilihan presiden. Kemudian karena itu persoalan memang menjadi cukup serius ketika tidak ada pilkada dan kemudian semua pejabat daerah itu diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh kementerian atau oleh pemerintah. Nah, kalau kemudian misalnya pemilu itu ditundanya pada tahun berapa? Kalau misalnya ditunda pada tahun 2027 misalnya seandainya itu ditunda, maka mereka yang habis pada tahun 2022 itu akan dipimpin oleh seorang kepala daerah yang ditunjuk dan dia akan memimpin selama satu periode kira-kira 5 tahun 2020 sampai 2027. Jadi banyak sekali sebenarnya tidak sekedar perubahan undang-undang dasar, tapi banyak undang-undang yang ditabrak ketika pemilu itu ditunda. Nah, itu yang saya kira menjadi persoalan yang sangat serius yang bisa jadi seperti yang dikhawatirkan oleh Profesor Yusril dalam wawancara dengan salah satu media itu akan menjadi chaos politik yang tidak bisa diperhitungkan. Saya bukan anti ilmu pengetahuan, tetapi lembaga survei yang dirujuk oleh beberapa atau sebagian ketua partai itu kan kemudian tidak bisa menjadi alasan untuk memberikan justifikasi bahwa masyarakat itu puas dengan kepemimpinan presiden. Gitu. Bagaimana kita melihat hari-hari ini
masyarakat semakin susah dengan kebutuhan pokok yang semakin mahal, kemudian ketidakpastian lain yang berkaitan dengan misalnya jaminan kesehatan dan persoalan lain yang day to day itu memang menjadi masalah masyarakat yang sangat serius. Ekonomi kita juga belum tumbuh secara signifikan. Jumlah orang miskin masih sangat banyak, jumlah orang menganggur sangat banyak, dan itu akan menjadi kelompok-kelompok yang bisa saja mereka akan sangat frustasi, dan ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang menggesek mereka karena kepentingan dan ketidakpuasan, itu akan bisa menimbulkan chaos yang tidak bisa kita perkirakan apa yang terjadi. Oleh karena itu, maka sebaiknya kita semuanya kembali kepada konstitusi dan kita dengan segala konsekuensinya ya berusaha menegakkan Indonesia ini sebagai negara hukum sesuai dengan spirit dari negara hukum itu. Aspek lain dari hukum itu adalah aspek legal dan suasana kebatinan yang melandasi kenapa sebuah undang-undang atau sebuah produk hukum itu dihasilkan. Jadi persoalannya bukan boleh atau tidak boleh. Persoalannya itu bukan persoalan bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya adalah etis dan etik. Persoalan etik dan etis inilah yang saya kira dipikirkan sebagai bagian dari pertanggungjawaban kebangsaan kita untuk kepentingan Indonesia di masa yang akan datang. Itulah kawan, dua pendapat yang berbeda dari PBNU dan Muhammadiyah, dan perbedaan itu sesuatu yang biasa-biasa saja dalam bernegara dan berbangsa. Kita harus tetap saling mengisi, take and give, dan menerima perbedaan-perbedaan itu sehingga kita menjadi bangsa yang besar. Jadi ketika kita berbangsa dan bernegara, tidak ada kuat-kuatan. Aku paling besar, kamu kecil, aku jumlahnya sekian ratus juta, kamu cuma sekian juta. Tidak boleh terjadi. Dalam pemikiran dan gagasan, mana yang lebih tepat, mana yang lebih benar, itulah yang diambil. Mana yang lebih bermanfaat, itulah yang diambil. Tidak berarti golongan mayoritas yang perlu menuntun bangsa ini menjadi A dan B dan C. Tapi yang minoritas juga harus diberi peluang untuk memasukkan nilai-nilai terhadap apa yang nanti diputuskan. Dan negara ini terus terang saja dibangun oleh bangsa Indonesia. Tidak ada golongan A dan tidak ada golongan B. Semuanya membangun. Semua berkontribusi. Dan kontribusi terbesar adalah umat Islam. Kontribusi terbesar atas negara ini umat Islam. Jadi itu tidak bisa dipungkiri lagi. Kalau umat Islam yang paling banyak sahamnya atas negara ini. Oleh karenanya sebagai umat Islam, mari kita bersatu. Perbedaan-perbedaan yang kecil, hal-hal yang berbau macam-macam, jangan sampai dimunculkan. Mari samakan. Kita satu tubuh sesama muslim. Kita satu tubuh, satu tujuan dalam rangka untuk mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda boleh, jangan sampai menimbulkan kekacauan-kekacauan. Karena ini di wilayah demokrasi, di wilayah intelektual, sehingga tidak boleh dengan menggunakan kekuatan ketika kita berbeda dengan orang yang lain. Tidak boleh menggunakan kaki ketika diri mayoritas kemudian menginjak-injak orang yang lebih sedikit jumlahnya. Tak boleh. Demikianlah ulas berita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Semoga Allah senantiasa memberi pencerahan bagi kita. Dan siapapun tidak boleh takut untuk berpendapat, siapapun tidak boleh takut untuk berbeda, karena perbedaan itu adalah sarana menuju kebersamaan. Ya, kebersamaan. Demikianlah ulas berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam gira.